Raja Yahudi jahat di mata Tuhan, menyebabkan peperangan. Kerajaan Yehuda dan Assyria versus kerajaan Israel dan Suriah. Raja Ahaz adalah seorang yang berburuk, yang pernah memerintah kerajaan Yehuda hingga pada masanya. Raja Ahaz mengikuti kebiasaan keji bangsa-bangsa di sekitarnya, yang dahulu telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel, yaitu antara lain dengan membuat patung-patung tulangan untuk para Baal atau dewa, membakar korban di Lebak Ben Hinnom, serta mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dengan cara dibakar dalam api. Mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit pengorbanan dan di atas tempat-tempat yang tinggi dan di bawah setiap pohon yang rimbun. Sehingga Tuhan menyerahkan kerajaan Yehuda ke dalam tangan raja orang Aram dan raja orang Israel di utara. Kedua kerajaan tersebut mengalahkan Raja Ahaz dan menawan banyak orang Yehuda dan diangkut ke Damsyik, ibu kota kerajaan Aram. Dan kemudian bangsa Edom dan bangsa Filistin turut mengalahkan dengan menyerbu kota-kota serta menawan orang-orang Yehuda. Dalam kitab Yesaya 7 ayat 1-9 dituliskan alasan dari sisi kerajaan Aram dan Israel. Mengapa kedua kerajaan tersebut menyerang kerajaan Yehuda di selatan? Bahwa kerajaan Israel di utara yang terdiri dari 10 suku dan dipimpin oleh suku utama yaitu suku Efraim, bersekutu dengan kerajaan Aram atau Suriah untuk menyerang bangsa yang lebih kecil, yaitu kerajaan Yehuda di selatan. Tujuan penyerangan kerajaan Israel dan Aram adalah untuk memaksa supaya kerajaan Yehuda mau bergabung dengan mereka. Kerajaan Israel dan Aram berencana membentuk sebuah koalisi untuk melawan kekuasaan Tiglat atau Pileser III dari Raja Asyur atau Assyria. Yang dalam kitab 2 Raja-Raja 15 ayat 19, raja tersebut disebut Pul. Alasan untuk melakukan perlawanan itu adalah karena wilayah kerajaan Assyria yang dipimpinnya itu menjadi semakin luas.
sehingga hal itu dikhawatirkan dapat mengancam kerajaan Israel dan Aram. Sebenarnya di antara kerajaan Israel dan Aram ada terjadi perselisihan. Namun kedua bangsa tersebut menyingkirkan perselisihan mereka dan kemudian berfokus hanya kepada ancaman bahaya yang lebih besar. Tujuan mereka berdamai, dan seandainya mereka bisa menaklukkan Yehuda serta menundukkan pemimpin boneka di sana, maka mereka berharap dapat memanfaatkan sumber daya alam dan juga sumber daya manusia. Kerajaan Yehuda di selatan yang pada waktu itu dipimpin oleh Raja Ahaz, setelah berhasil dikalahkan oleh kedua kerajaan yang ada di utara tersebut, kondisinya menjadi semakin lemah ketika bangsa Edom dan bangsa Filistin turut menyerang kerajaan Yehuda. Namun menghadapi situasi tersebut, Raja Ahaz tidak meminta pertolongan kepada Tuhan sebagai pelindung bangsa, seperti yang dilakukannya oleh raja-raja Yehuda sebelumnya, yang taat kepada Allah ketika mereka menghadapi ancaman dari bangsa lain. Raja Ahaz lebih memilih menggunakan logika kemanusiaannya dibandingkan dengan janji ilahi. Raja Ahaz malah mau bersekutu dengan Tiglat atau Pileser III, Raja Asyur atau Assyria yang merupakan musuh kerajaan Israel dan Aram. Permohonan Raja Ahaz untuk meminta bantuan dari Tiglat Pileser itu tampaknya masuk akal dan menarik dari sudut pandang pemikiran manusia. Tetapi Allah mengetahui bahwa jika permohonan bantuan itu tetap dilakukan oleh Raja Ahaz, maka nantinya kerajaan Daud di Yehuda itu akan berada di bawah kendali pemerintahan asing. Dan akibatnya kerajaan Yehuda tidak akan pernah bangkit lagi dari kejatuhan. Dan efeknya akan sangat luar biasa. Bangsa Yehuda sebagai umatnya tersebut akan semakin jauh dari Tuhan. Padahal sesuai dengan janji Tuhan, bila pemimpin dan rakyat Yehuda tersebut percaya dan taat kepada Allah, maka Allah akan senantiasa melindungi kerajaan Daud turun-temurun. Jadi meskipun kerajaan Yehuda mendapat ancaman nyata dari Rezin atau Raja Aram dan juga dari Pekah atau Raja Israel, namun Raja Ahaz seharusnya yakin dan percaya bahwa keturunan Raja Daud tidak akan lenyap oleh rancangan jahat mereka. Melihat hal itu, lalu Tuhan mengirimkan Nabi Yesaya untuk menyampaikan pekabaran kepada Raja Ahaz. Tuhan yang Maha Kasih dan panjang sabar ingin supaya Raja Ahaz percaya kepadanya sehingga dapat menjadi teguh jaya. Kata percaya dan teguh jaya dalam terjemahan ayat tersebut adalah berasal dari akar kata Ibrani yang sama. Yang dari akar kata tersebut juga lahir kata untuk benar atau dapat dipercaya. Dan juga kata amin atau meneguhkan apa yang benar yang dapat dipercaya. Tuhan menyuruh Nabi Yesaya membawa anaknya yang bernama Shear-Yashub untuk bersama-sama menemui Raja Ahaz. Tujuannya adalah untuk memberikan tanda dari Allah kepada Raja Ahaz.
Nama Shear Yashub artinya adalah umat yang sisa akan kembali. Jadi karena Yesaya yang merupakan ayah dari Shear Yashub itu adalah seorang nabi, maka nama anaknya itu seperti sebuah pekabaran dari Allah tentang satu bangsa atau umat yang sisa, yaitu yang sebelumnya dibawa ke dalam penawanan, tetapi kini mereka sudah pulang kembali dari tawanan. Nama Shear Yashub juga memiliki makna kembali kepada Allah dalam arti bertobat. Sebab kata kerja kembali dalam kata aslinya juga membawa makna pertobatan. Jadi makna rohani pesan dari Allah kepada Raja Ahaz yang disampaikan oleh Nabi Yesaya dengan membawa anaknya yang bernama Shear Yashub itu adalah memiliki maksud supaya Raja Ahaz dan rakyat Yehuda berbalik dari dosa-dosa mereka. Allah meminta supaya mereka bertaubat, atau nanti mereka akan pergi ke dalam penawanan. Namun meskipun mereka akan ditawan, tetapi nantinya akan ada sekelompok umat yang sisa yang akan kembali ke tanah Yehuda. Dan sekedar tambahan tentang gambar Nabi Yesaya dan anaknya bernama Shear Yashub adalah juga dapat merupakan nubuatan, karena pada beberapa generasi atau tahun berikutnya kerajaan Yehuda ditaklukkan oleh kerajaan Babilonia. Orang-orang Yehuda dan Israel ditawan dan dibawa ke Babilonia. Dan setelah sekian lama ditawan di sana, tapi pada akhirnya ada umat yang sisa yang diizinkan kembali ke Yehuda atau Israel. Dan lebih jauh lagi, di masa jauh berikutnya, setelah bangsa Israel telah menjadi pengembara di antara bangsa-bangsa, dengan mengalami banyak penderitaan dan kesulitan. Namun akhirnya, setelah masa nubuatan panjang yang berakhir pada tahun 1844 Masehi, Israel jasmani sekali lagi menjadi sebuah bangsa pada tahun 1948 Masehi. Orang-orang yang sisa ini telah kembali dari penawanan. Pengembaraannya seperti yang telah dinubuatkan. Kembali kepada Nabi Yesaya yang menyampaikan pesan Allah kepada Raja Ahaz. Ternyata Raja Ahaz tidak menanggapi panggilan Nabi Yesaya, yaitu supaya dirinya beriman. Namun sekali lagi Raja Ahaz mendapat tawaran dari surga. Oleh Nabi Yesaya, Raja Ahaz diminta untuk meminta pertanda dari Tuhan supaya dapat percaya. Meskipun sekilas tampaknya jawaban Raja Ahaz itu terkesan rohani dan sangat sopan, yaitu bahwa dia tidak mencobai Allah seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel dahulu kala pada saat pengembara di padang gurun. Namun sesungguhnya saat itu Raja Ahaz telah menolak tawaran ilahi dan menolak Elohim menjadi Allahnya. Sebab dalam peristiwa saat itu, bahwa Allah sendirilah yang mengundang Raja Ahaz untuk mengujinya. Raja Asyur atau Assyria dengan senang hati menyetujui permohonan Raja Ahaz untuk memberikan bantuan melawan pasukan Aram dan Israel. Raja Tiglat-Pileser juga menerima upeti dari Raja Ahaz.
sehingga Raja Asyur atau Assyria memiliki alasan yang kuat untuk akhirnya menaklukkan Aram yang dengan segera akan dilaksanakan. Pasukan Asyur atau Assyria yang kuat itu kemudian dapat mematahkan aliansi Aram atau Israel. Atas penaklukan itu, sekilas kelihatannya Raja Ahaz telah berhasil menyelamatkan kerajaan Yehuda dari ancaman. Padahal tindakan Raja Ahaz yang meminta pertolongan kepada kekuatan bangsa asing dan bukannya memohon pertolongan kepada Allah itu adalah menunjukkan bahwa Raja Ahaz adalah seorang raja yang buruk yang pernah memerintah kerajaan Yehuda hingga pada saat itu. Karena dengan meminta pertolongan kepada bangsa asing dan bukannya memohon pertolongan kepada Allah yang setia, permohonan itu juga disertai dengan hadiah yang banyak dari perbendaharaan istana raja. Dan dari hasil merampas perbendaharaan kudus yang ada di bait suci rumah Tuhan. Dan ternyata pertolongan dari Raja Asyur tersebut tidak menguntungkan, tetapi malah menyesatkan kerajaan Yehuda. Dan hal tersebut malah membuat Raja Ahaz menjadi semakin jauh dan tidak setia kepada Tuhan. Raja Ahaz mempersembahkan korban kepada para allah orang Damsyik atau Aram yang telah mengalahkannya. Sebab pikirnya bahwa yang membantu raja-raja orang Aram sehingga mereka dapat menang adalah para allah mereka. Jadi kepada para allah asing itulah Raja Ahaz akan mempersembahkan korban supaya allah-allah asing tersebut mau menolongnya. Tetapi Raja Ahaz tidak sadar bahwa mereka menyembah allah-allah asing itu yang sesungguhnya menjadi penyebab keruntuhan dirinya dan seluruh Israel. Raja Ahaz juga mengumpulkan perkakas-perkakas rumah Allah dan menghancurkannya. Dia menutup pintu rumah Tuhan lalu membuat mezbah-mezbah bagi dirinya di segenap penjuru Yerusalem. Di tiap-tiap kota di Yehuda, dirinya juga membuat bukit-bukit pengorbanan untuk membakar korban bagi allah lain. Dengan demikian dirinya telah menyakiti hati Tuhan, Allah nenek moyangnya. Kemudian Tuhan memberikan sebuah tanda lagi kepada Nabi Yesaya untuk disampaikan kepada Raja Ahaz. Setelah menghampiri istrinya, lalu mengandung dan kemudian melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nabi Yesaya supaya menamai anaknya tersebut dengan nama Maher Shalal atau Hasyal. Maher Shalal atau Hasbas artinya adalah jarahan. Dan sebelum anak tersebut tumbuh dewasa, maka kekayaan Damsyik atau Aram dan jarahan Samaria atau Israel akan diangkut di depan Raja Asyur atau Assyria. Hal itu untuk membuktikan bahwa allah-allah asing bangsa Aram yang disembah dan diagungkan oleh Raja Ahaz tersebut sama sekali tidak ada kuasanya dibandingkan dengan Tuhan Allah yang benar. Karena kerajaan Aram dan Israel di utara akhirnya dapat ditaklukkan oleh bangsa Asyur atau Assyria. Dan setelah itu lalu bangsa Asyur atau Assyria menyerbu dan menaklukkan kerajaan Yehuda di selatan.
Terima kasih sudah menyimak video ini, kiranya mengedukasi serta bermanfaat untuk kita semua. Shalom, Tuhan berkati.